Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah tadi kita menyaksikan seminar sesi pertama, kita akan langsung beranjak pada seminar sesi 2 yang akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa. Beliau merupakan dosen Faperta sekaligus Ketua Program Studi Magister Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Untuk itu langsung saja kita sambut. Ini dia Profesor Kusumiati SP MAGR SC PhD. Luar biasa, dan kita juga sudah bergabung bersama kita pembicara-pembicara yang luar biasa. Langsung saya izin untuk turut mengundang kepada pembicara yang pertama Profesor Dr. SC Agung Karuniawan MSc selaku Guru Besar Faperta Universitas Padjadjaran. Kemudian yang kedua kepada Bapak Insinyur Ari Malang Yudo selaku Ketua Yayasan Sukun Sejahtera Nusantara. Dan yang ketiga kepada Bapak Ibnu Amin Ridwan MPSP Market Development Lead ID and MY Crop Science Division PT Bayer Indonesia. Dan ini dia untuk sesi seminar yang kedua. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Kusumiati untuk dapat memandu acara seminar yang kedua. Baik, terima kasih MC dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kita akan mulai sesi 2 kali ini. Dan secara singkat saja mungkin karena hari ini waktu sangat mendesak sekali, kita akan menyampaikan bahwa kemandirian pangan tentu saja membutuhkan prasyarat. Dan prasyaratnya itu apa? Ya tentu saja kita perlu keberagaman jenis produk atau komoditas pertanian. Di tengah-tengah kita sudah hadir, terima kasih para pembicara yang tentu saja akan mendukung strategi pengelolaan keberagaman pangan lokal dan juga bagaimana pengolahannya. Dan ada Bapak Profesor Agung Karuniawan, terima kasih. Ini adalah ahli atau pakar ubi jalar di Fakultas Pertanian Unpad. Dan beliau juga adalah alumni dari Fakultas Pertanian Unpad, ditambah lagi juga kita akan mendengarkan setelah itu paparan dari Bapak Insinyur Ari Malang Yudo. Beliau sudah sangat ahli malang melintang di perkebunan kelapa sawit. Tapi hari ini beliau akan memaparkan mengenai kemungkinan potensi dari Sukun. Dan beliau adalah Ketua Yayasan Sukun Indonesia. Dan yang terakhir mungkin kesempatan ini kita akan melihat juga apakah tantangan dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dimasukkan dengan bioteknologi dari kegiatan yang akan mengolah dan juga memvariasikan diversifikasi pangan dari produk pertanian ini. Kita akan sama-sama juga mendengarkan paparan dari Bapak Ibnu Amin Ridwan MPSP. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin kita akan langsung saja paparan dari Bapak Prof. Agung, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih ini atas undangannya. Mohon tim teknis bisa running text-kan ya, jadi saya tidak akan bicara satu persatu tapi singkat saja. Kita tahu bahwa sekarang ini ada tren bahwa pangan yang sehat itu sangat diminati oleh banyak kalangan, baik untuk pakan maupun pangan ya. Jadi dari beberapa diskusi dengan mitra saya, mitra industri besar, ternyata ekspor untuk ubi jalar ke Amerika dan ke Eropa itu malah untuk pakan apa namanya, pet food. Jadi 90% yang diekspor oleh mitra besar saya itu dibuat sebagai pet food. Sedangkan yang ke Timur Tengah dan Hong Kong dan sebagainya itu untuk makanan yang eksotik. Jadi ubi jalar itu mahal Bapak Ibu sekalian di luar negeri. Ya, jadi di sini saya sampaikan beberapa data. Potensi besarnya secara ekonomi itu sangat luar biasa, sehingga ini sangat menantang. Kemarin tanggal 29 Juli saya undang pakar ubi dari Tiongkok ya, kemudian dua mitra besar saya dari PT Seed Origin Indonesia dari Mojokerto dan PT Indowuyang. Mereka bilang bahwa mereka dua adalah mitra Korea saya. Jadi di Korea itu sangat terbatas sumber daya dan di Indonesia sangat luar biasa. Dan mereka datang ke Indonesia, ya. Jadi mereka yang mengambil adding value, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita hanya menanam saja. Nah, bagaimana si ubi jalar ini bisa lebih memberi manfaat kepada petani, khususnya petani yang di wilayah-wilayah yang sangat potensi. Jadi saya juga bersama dengan para kadis di 3 wilayah sentra produksi. Kadis di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Kuningan. Saya undang dan kita bicara
Dan beberapa hasil yang saya sampaikan adalah hasil kesimpulan kita diskusi tanggal 29 Juli lalu. Ya, jadi banyak sekali kita potensi besar, orang bilang ubi jalar bikin hitut ya. Padahal itu bikin kantong kita tebal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada stand itu, ada mitra saya yang saya bilang untuk ubi jalar layak ekspor silakan diekspor mentah maupun matang. Yang tidak layak ada dua hal, bisa diolah atau dijadikan tepung dan kami sekarang sudah mulai. Kami dengan teknologi sederhana kita sudah memberikan coaching klinik kepada petani ubi kami, UMKM tingkatnya di wilayah Sumedang di Cilembu itu bagaimana membuat atau memanfaatkan ubi yang reject tidak layak ekspor itu dijadikan tepung untuk produk antara. Dan Bapak Ibu sekalian lihat di sini ini sangat industri tepung Indonesia sangat maju sekali. Mungkin bisa ini adalah jenis-jenis beragam pangan ya yang menarik ya. Jadi saya sendiri secara pribadi tidak begitu setuju dengan beras analog. Saya bilang biarlah ubi dibuat ubi atau pangan berdasarkan ubi bukan dibuat beras karena energinya besar dan harganya lebih tinggi. Jadi beras analog menurut hemat saya itu tidak ekonomis menurut saya. Jadi lebih baik ubi itu diolah menjadi tepung atau beragam pangan lain yang sangat menarik. Dan ini terbukti Bapak Ibu sekalian ketika acara pameran tuh stand saya laku keras. Jadi saya kadang-kadang saya buat gratis itu untuk promosi bahwa kita jangan malu menanam ubi, mengkonsumsi ubi dan berbisnis dengan ubi karena ini uang. Ya, jadi saya juga jadi konsultan di beberapa perusahaan sebagai breeder. Saya juga memberikan konsultasi gratis bagi para petani di asosiasi yang saya bina di Asa Puji dan Asa Guci, bagaimana meningkatkan produktivitas mereka dari benih, dari bibitnya, dari varietasnya. Kemudian saya juga terpaksa belajar mengenai seed system, kemudian distribusi yang ditanya oleh Kang Pepen tadi ya. Jadi banyak sekali yang harus saya pelajari dan ini sangat kompleks. Ubi itu kompleks. Ubi jalar itu kompleks, sangat berpotensi menghasilkan dolar ya, US dolar dan ini sudah saya punya hitungan Bu, Bapak sekalian itu 9 miliar setiap minggu. Total bisnis omset ubi jalar di satu wilayah itu 9 miliar setiap minggu, hitungan saya. Ya, jadi ini sangat menarik sekali dan moga-moga dengan dengan polisi tadi kita dengar bahwa memang ada polisi menggunakan produk lokal itu sangat bisa terbantu. Saya breeder, tugas saya adalah menghasilkan varietas baru yang unggul. Tapi saya juga bertanggung jawab untuk memantau atau mengikuti perkembangan sampai masuk pabrik. Oleh karena itu kami membuat tadi alat dan mesin untuk menghasilkan tepung ubi. Jadi ini sangat potensial. Kemudian limbahnya Bapak Ibu sekalian ternyata masih mengandung alkohol tinggi. Ternyata ini bisa dibuat sebagai bioetanol. Ini saya sedang berkolaborasi dengan teman-teman lain yang bidangnya itu untuk bagaimana satu proses industri ala petani itu bisa menghasilkan banyak nilai tambah ya, tidak hanya limbah tapi juga bioetanol. Jadi menurut saya ubi jalar sebagai salah satu andalan untuk Indonesia sudah sangat tepat. Demikian Ibu Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agung, beliau juga telah memiliki PVT ya, mulai dari Awaci 1 sampai 5, kemudian juga ubi jalar biang dan ubi jalar mencrang. Jadi luar biasa tadi berbagai jenis komoditas ubi jalar yang mungkin dikembangkan oleh Prof. Agung dan juga tadi mengenai peningkatan nilai tambah itu tentu saja tidak hanya pada produk ubi jalar tetapi juga pada produk sukun. Dan selama ini mungkin kita hanya tahu sukun itu hanya itu saja, gorengan lah. Nah, sekarang bagaimana peluang, tantangan dan juga kemungkinan perkembangan dari sukun ini kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Insinyur Ari Malangyudo. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, para mahasiswa. Mungkin saya akan mulai membahas mengenai sukun ini. Kalau kita bicara analisa SWOT, saya mulai dari threat, ancaman. Dari tadi pagi kita dengar paparan dari Pak Teten bahwa dunia sudah menjurus kepada krisis dan krisis itu juga dekat dengan Indonesia. Apalagi saya dapat kabar bahkan Jepang sudah defisit beras. Artinya apa? Indonesia yang sekarang import beras terus itu juga bahaya kalau kita tidak punya alternatif. Ya, jadi threat ini dimulai dari
berkurangnya dari tadi juga dibahas bahwa lahan pertanian kita alih fungsi menjadi jalan tol dan sebagainya. Kemudian dengan adanya perang ya Rusia sama Ukraina itu banyak sekali menghambat produk-produk, bahan-bahan produk untuk pupuk dan sebagainya. Dan yang paling tidak bisa kita atur adalah perubahan iklim yang ekstrim. Ya, kalau sampai ini tidak bisa kita antisipasi, ancaman krisis pangan juga buat Indonesia sudah di depan mata. Dan kalau ancaman krisis pangan ini terjadi, yang paling sengsara adalah masyarakat kita yang sehari-hari hidupnya untuk memberi makan keluarganya. Ini yang mesti kita antisipasi. Nah, sementara ini pemerintah itu hanya fokus kepada pengembangan produksi biji-bijian, terutama padi. Ya. Sementara produktivitas kita juga tidak pernah tercapai, akhirnya import yang terus-terusan meningkat, makin meningkat bahkan. Nah ini kalau kita tidak punya skenario yang paling buruk, kalau misalnya eksportir beras itu menutup semuanya, seperti sekarang India sudah terang-terangan menutup ekspornya. Nggak mau lagi, kita tidak bisa lagi import dari India, mungkin nanti diikuti oleh Thailand dan negara-negara eksportir beras lainnya. Lantas apa skenario paling buruk buat Indonesia untuk nanganin ini? Buat saya jawabannya cuma satu, kita harus seperti tadi diversifikasi. Dan diversifikasi itu jangan dengan biji-bijian, karena tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, itu semuanya rentan, tidak akan tahan kalau ada perubahan iklim yang ekstrim. Kenapa tidak pernah berpikir kepada tanaman-tanaman yang resilience ya? Iklim berubah seperti apapun, dia punya daya tahan untuk tetap tumbuh, berbuah, dan bergizi. Jadi pilihan kita itu di samping tadi kita dengar dari Pak Profesor Agung, ubi itu juga resilience, tahan dia. Sukun juga resilience, tapi jarang sekali disebut oleh pemerintah, semuanya bicara mengenai padi. Bagaimana mencetak sawah, bagaimana Menteri Pertanian menyediakan macam-macam saprodi yang ujung-ujungnya semua akhirnya akan gagal karena iklim yang tidak bisa kita atur. Ya, jadi mungkin saya juga agak kecewa dengan sikap-sikap yang tidak pernah menyinggung produk lain selain produk yang sudah mereka import itu kayaknya kayak mainan kalau buat saya. Ya, jadi kalau kita lihat sukun, gizi sukun itu karbohidratnya itu setara beras. Ini, kita punya hitungan, kalau satu orang menanam 10 pohon saja, itu bisa menghidupi keluarganya selama umur pohon sukun itu 50 tahun. Dan pengelolaannya murah. Kalau padi harus selalu diolah ulang, tiap habis panen, bibit baru, pupuk baru. Sukun tidak usah, tanam, pelihara 1 tahun, pupuk, sampai 50 tahun dia akan sepanjang tahun berbuah. Jadi sebetulnya ini adalah jalan keluar yang menurut saya agak dilupakan. Kalau kita lihat gizi ya, dia punya mineral, vitamin sangat lengkap. Kemudian indeks glikemiknya juga medium. Artinya apa? Artinya para pengidap penyakit gula itu kalau mengkonsumsi sukun itu bagus untuk tidak membuat kadar gula darahnya itu meningkat. Karena dia punya indeks glikemiknya rendah sampai menengah. Yang pasti juga dia adalah gluten free. Ya, gluten free itu sekarang sangat dihindari oleh masyarakat yang sadar kesehatan. Nah, gluten itu adanya di
tanaman-tanaman seperti gandum. Yang jadi roti, kalau kita makan roti itu gluten yang kita makan. Tapi kalau sukun itu gluten free. Selanjutnya adalah kita kalau nanam sukun itu nggak usah perlu lahan yang luas. Karena sukun itu bisa di lereng, bisa sampai ketinggian 1000 meter dia bisa hidup dengan baik, dan dia juga bisa carbon capture ya, dia bagus sekali mengikat karbon. Sehingga masyarakat kita yang di daerah itu sebetulnya nggak perlu pusing-pusing mesti buka tanah yang tadi katanya cuma 0,3 hektar, itu cukup dengan sukun. Dengan biaya yang murah, 50 tahun dia bisa menghidupi keluarganya. Ini saya terpaksa tidak berstruktur bicaranya karena kalau kita lihat ya, ini sekarang kalau kita lihat, ini sengaja saya tunjukkan pasar ekspornya sukun itu di luar negeri luar biasa. Tahun 2022 itu Kanada itu nilai ekspornya 496 juta US. Diikuti oleh Polandia dan seterusnya. Sementara di Indonesia yang menyedihkan adalah buah sukun masih ditendang-tendangin. Paling enggak jadi gorengan atau jadi rebusan. Ya. Disepan istilahnya. Padahal nilainya luar biasa. Sekarang kalau kita lihat berapa harga tepung sukun di luar negeri. Bayangin chip itu harganya sampai 20 US dollar per 100 gram. Artinya 300.000 kurang lebih. Sementara di Indonesia yang membuat tepung sukun itu sangat terbatas. Harganya hanya 50.000. 1 kilo, bukan 100 gram. Nah jadi sukun itu juga punya nilai ekonomis yang luar biasa kalau dikembangkan, tidak hanya sekedar untuk menghidupi keluarga ya. Nah ini juga saya kutip, mungkin semua tahu yang namanya chef paling terkenal ya, Gordon Ramsay. Dia sangat kagum dengan sukun karena sekarang orang-orang Inggris itu makan pancake bukan dari terigu lagi karena mereka tidak mau makan terigu yang gluten ya. Jadi mulai dengan menggunakan tepung dari sukun. Juga ini ada ahli pangan dari Jerman, dia juga mengatakan bahwa ke depan persaingan bahan pangan yang organik itu akan makin ketat dan semuanya akan menggunakan sumber pangan lokalnya masing-masing. Ya ini di sini ubi dengan sukun itu akan harusnya dikembangbiakan di Indonesia. Lanjut. Nah ini kalau bisa dilihat ya, bagaimana kemasan sukun, produk olahan sukun di luar negeri itu bagus sekali. Bagus sekali kalau bisa Anda lihat ya, seperti chip dikemas dengan sangat bagus, makanya harganya juga mahal. Saya rasa kita bisa mulai sadar lah bahwa sukun yang ditanam atau bahan dari Indonesia ini kok malah di luar negeri dikembangkannya. Yang luar biasa ya, yang mengembangbiakan sukun dan menyebarkan di belt tropis itu justru orang Amerika. Yaitu dimulai dari Hawaii. Indonesia sendiri sama sekali belum. Ini saya pernah bikin satu pengujian mengenai tepung sukun itu dengan Institut Kuliner di Bogor. Yang saya bagikan kepada mahasiswa, diminta mereka membuat makanan-makanan yang tidak sekedar direbus atau digoreng. Ternyata makanan-makanan itu sangat enak dan layak untuk bisa disajikan di tempat-tempat yang seperti hotel mewah dan sebagainya. Dan mereka kagum, malah mengundang saya lagi untuk bikin satu acara festival ya dengan bahan-bahan sukun untuk para ahli-ahli masak dan mereka akan menilai. Ini lihat aja makan. Nah ini terus rencana kita itu mengembangkan sukun ini bukan ujuk-ujuk besar, tapi kita mulai dari rural. Tanaman sukun itu di Indonesia produksinya udah sampai 172.000 ton, tapi tersebar sporadik dan
tidak dibudidayakan ya. Mereka tanam sampai tingginya 20 meter sehingga panennya juga susah. Ini data dari BPS dan terbesar itu adanya di Jawa Tengah sampai 35.000 ton. Kemudian di Jawa Timur 30.000 ton, Jawa Barat juga 23.000 dan yang keempat dari Sulawesi Selatan. Nah ketika saya diundang sama Pak Mentan, Pak Amran, tanggal 13 Desember yang lalu, beliau, saya sebutnya kalau di pertanian orang taunya di kelapa sawit Pak. Jadi saya diundang oleh Mentan untuk dikukuhkan sebagai pembina petani sawit nasional. Nah waktu itu saya nggak mau bicara sawit sama Pak Amran, tapi saya bicara mengenai sukun. Nah beliau juga dalam tanda petik terkaget-kaget atau pura-pura nggak tahu. Yang jelas ketika saya jelaskan bahwa sukun itu tidak sekedar direbus atau digoreng, bahkan saya bawakan makanan yang dibuat dari tepung sukun, ya beliau surprise. Ya, jadi sukun itu masih sangat terabaikan. Oke, bisa dilanjut. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau kita bicara mengenai kedaulatan pangan, itu sukun paling lengkap. Ya, semuanya ada di situ. Kalau bicara ketersediaan, dia mudah sekali disediakan. Ya, terus mengenai nomor 2-nya adalah keterjangkauan. Nah, tadi disinggung sama Pak DPR, Pak Herman. Ketersediaan juga mudah, ya. Terus dia juga keberlanjutannya juga ada karena umurnya 50 tahun. Jadi sebetulnya sukun ini harusnya saya akan bicara banyak nanti sama Pak Herman. Ini masuk ke satu program yang tadi beliau sebut adalah ada payung hukum untuk pengembangannya. Saya pernah nangani PIR Trans Kelapa Sawit dan sukses. Saya ingin sukun juga dikembangkan dalam konsep PIR Trans Sukun. Dengan demikian dia akan meluas dengan cepat dan berkembang di Indonesia. Nah untuk diketahui Yayasan Sukun ini di atas inisiatif Profesor Ganjar, ya kemudian beliau minta saya untuk memimpin yayasan ini, mengembangkan yayasan ini untuk misinya adalah gimana kita bisa ikut menyebarluaskan tanaman sukun ini untuk mengantisipasi kalau terjadi krisis pangan di Indonesia yang menurut banyak kalangan termasuk para ahli udah sulit untuk dihindari bakal terjadi. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, menarik sekali berbicara mengenai beragam pangan lokal yang dibudidayakan dari tadi komoditas ubi jalar dan juga sukun. Dan yang terakhir kita akan juga mungkin memberikan gambaran bagaimana sukun, ubi jalar maupun beberapa jenis komoditas pertanian yang memberikan peluang untuk skala kecil, besar, menengah, tapi juga tidak terkendala secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Bagaimana peran dan kontribusi dari PT Bayer, mungkin Bapak Ibnu bisa memaparkan. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide yang bisa diperiksa juga di belakang saya, ada tiga hal yang ingin saya sharing di sesi ini. Yang pertama, semua pembicaraan tentang tren global yang kebutuhan tentang pangan dan yang lain-lain sebenarnya itu adalah tantangan abadi manusia, tantangan abadi pertanian yang krisis atau kebutuhan terhadap suplai pangan itu sebenarnya dari sejak hari pertama manusia sudah ada. Dan inovasi juga ada kita, nggak ada kita, kemudian setiap hari juga berlangsung. Dan pelaku utamanya sebenarnya inovasi ini adalah pelaku mereka-mereka yang berada di lahan, yang itu petani kita. Jadi yang keberlangsungan pangan, keberlangsungan ataupun outcome dari inovasi-inovasi kita apapun itu pada akhirnya yang menjalankan adalah petani kita, dan mereka tidak berpikir besar dari kebanyakan yang kita temui, dan saya 25 tahun bergaul dengan mereka, para petani kita itu.
Mereka berjuang untuk sebenarnya untuk survival fitnessnya mereka gitu, survival ininya. Nah, poin saya adalah kita harus tetap berinovasi dalam pertanian karena memang tugas di pertanian itu berinovasi. Kalau kita berhenti berinovasi dalam pertanian, ya pertanian itu berhenti. Dan tidak harus khawatir banyak karena mungkin bisa di stop slide nomor 3 tadi. Bahwa sampai hari ini kita sebagai kelompok manusia itu sudah berinovasi cukup banyak dalam pertanian ini dan sudah berhasil. Contohnya di slide nomor 3, bisa minta tolong operator, itu slide oleh saya untuk forum ini ada di slide nomor 3, slide nomor 7. Jadi selain tantangan bahwa bertambahnya manusia, kemudian kebutuhan diet ya, food and feed untuk diet manusia yang berubah, itu degradasi daya dukung lingkungan juga jangan sampai kita lupakan. Kemudian ada waste dari proses food, kemudian ada kepemilikan lahan. Dan jangan lupa, kalau dulu mungkin nisbah antara yang bertani langsung dengan pemakai atau konsumen itu mungkin balance. Sekarang itu nisbah saya mengundang untuk dihitung. Semakin banyak yang membutuhkan supply produk pertanian, tapi semakin sedikit yang berkiprah langsung di pertanian itu sendiri. Tadi kan ada ketertarikan ke pertanian. Bukan cuma itu, nisbah lahannya sendiri dengan jumlah penduduk kita, itu tidak seimbang. Skill untuk bertani, berinovasi di pertanian dengan kebutuhan tantangan ini juga mungkin tidak sebanding. Makanya inovasi di agrikultur, inovasi di pertanian bukan hanya kebutuhan lagi sekarang, tapi sebuah keniscayaan kalau kita nggak mau berhenti bertani, nggak mau berhenti pertanian. Bisa tolong di slide nomor 3. Slide nomor 3 itu sebenarnya oleh saya ini untuk memotivasi juga di sini bahwa nggak bisa gerak. Nah, jadi ini ilustrasi yang bagus. Ini demo plot real di Jeffersonville, Illinois tahun 2019. Kita demokan secara real bagaimana teknologi dalam pertanian itu sebenarnya berperan dan bekerja dengan baik. Untuk memproduksi 250 kg jagung tahun sebelum dikenal hibrida, itu kita perlu 1.400 meter persegi. Setelah dikenalkan satu produk saja, ada satu inovasi saja di situ jagung hibrida, kita bisa mereduksi kebutuhan lahan untuk memproduksi volume yang sama, itu hampir 1/8-nya. Kemudian sejak itu penemuan hibrida itu sangat signifikan untuk, dalam hal ini kita belajar dari jagung ya. Tapi di berikutnya kita tidak berhenti berinovasi, makanya di situ ada seed treatment, ada proteksi tanamannya, pengendalian gulma, itu kita bisa mereduksi lagi kebutuhan atas lahan untuk memproduksi volume yang sama. Dan di tahun 2000 itu diketemukan selain hibrida ada metode pemuliaan yang melalui biomolekuler yang kita kenal dengan GM atau biotech. Itu juga sedikit banyak signifikan itu menunggu. Jadi artinya inovasi di pertanian itu bekerja dengan baik selama ini dan kita tidak bisa berhenti. Itu. Yang kedua, slide nomor 7. Apapun inovasi di pertanian, apapun ide-ide pengembangan, hanya bisa sampai ke petani itu dalam bentuk propagul tanaman atau dalam beberapa tanaman itu utamanya benih. Jangan dilupakan, inovasi ini tidak akan pernah sampai ke petani kalau tidak ada kendaraannya. Kendaraannya adalah propagul, tanaman yang bisa digunakan oleh petani. Dalam hal ini dalam tanaman pangan kebanyakan dalam Bayer di benih. Makanya Bayer berkomitmen untuk mengembangkan inovasi sekaligus memperkuat kendaraannya yaitu benih. Nah dua ini yang menjadi kunci bagaimana inovasi bisa sampai ke petani. Pada akhirnya nanti inovasi ini itu harus bisa membahagiakan petani sehingga petani tetap berlangsung, tetap melakukan kegiatannya. Buat petani adalah happiness-nya mereka yang membuat mereka terus bertani. Buat kita secara tidak langsung kelebihan suplai mereka itu menjadi memperkuat sistem pangan kita. Jadi ada 3 sebenarnya, mudah-mudahan bisa diinikan di tempat yang dapat di sesi yang lain.
bagaimana inovasi-inovasi yang Bayer kerjakan, ada 1.000 hektar jagung Biotek Bayer ditanam di NTB sekarang dan petani happy bukan hanya yield, bukan hanya hasil, tapi juga mempermudah mereka, menghemat biaya dan menyediakan waktu luang yang lebih untuk mereka membelanjakannya dengan keluarga dan anak-anaknya. Jadi keuntungan buat petani itu bukan hanya yield outcome, tapi juga harus non intangible value-nya yang membuat mereka happy. Itu juga sebuah outcome dari inovasi yang harus kita kita harapkan. Dan dibayar dengan jagung Biotek ini, alhamdulillah nanti kita bisa setel dan bisa di-sharing di grup testimoni bahwa mereka memang hasilnya jagung yang begitu, tapi ada penghematan, ada waktu yang lebih untuk keluarganya, itu sesuatu value dari inovasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampailah kita pada beberapa hal penting yang mungkin bisa dapat kita simpulkan, bahwa kita memiliki kemandirian pangan yang akan dituju dan itu memerlukan berbagai diversifikasi yang tentu saja horizontal maupun vertikal perlu kita perkuat. Ditambah juga kita harus memperkuat dengan membudidayakan dan juga membudayakan, serta juga kita bisa memperkuatnya dari segi bioteknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan juga bisa mempertahankan keberlanjutan dari pengelolaan kemandirian pangan tersebut. Komoditas pertanian yang tentu saja kita harapkan bisa membawa masyarakat Indonesia lebih kepada kesejahteraan dan juga kemakmuran. Baik, pada sesi 2 ini kami akan tutup dan kami mohon izin karena waktu sudah sangat mendesak, kami tidak mengadakan diskusi pada sesi kedua ini. Namun kami mengaturkan terima kasih atas pembukaan, mungkin pemberian wawasan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh Prof. Agung Karuniawan. Terima kasih banyak. Juga Bapak Insinyur Ari Malang Yudo dan juga Bapak Ibnu Amin Ridwan. Kami ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus yang meriah. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kusumiati. Kami mohon izin untuk tetap berada di tempat karena sesaat lagi akan ada penyerahan plakat dan juga sertifikat kepada para pembicara dan juga moderator yang akan diberikan oleh Ketua Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, Bapak Insinyur Arya Yudas MM. Baik, untuk plakat yang pertama akan diserahkan kepada Profesor Dr. S.C. Agung Karuniawan MSc selaku Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Baik, selanjutnya penyerahan plakat dan juga sertifikat kepada Bapak Insinyur Ari Malang Yudo, Ketua Yayasan Sukun Sejahtera Nasional. Terima kasih Bapak Insinyur Ari Malang Yudo atas pemberian materinya. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan juga sertifikat kepada Bapak Ibnu Amin Ridwan MPSP selaku Market Development Lead ID NMY Crop Science Division PT Bayer Indonesia. Baik, selanjutnya tentunya kepada moderator kita juga yang telah memandu sesi siang hari ini, yaitu Profesor Kusumiati SPM MGRSC PhD. Boleh berikan tepuk tangan juga untuk moderator kita Profesor Kusumiati. Setelahnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin untuk merapatkan barisan. Kepada moderator dan juga narasumber, kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Agung Karuniawan, Bapak Insinyur Ari Malang Yudo, Bapak Ibnu Amin Ridwan, dan tentunya kepada Profesor Kusumiati yang telah memberikan sesi seminar yang sangat luar biasa siang hari ini. Baik, kita akan dokumentasikan sesi siang hari ini di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh gayanya diganti. 1, 2,
3. Boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber dan moderator kita siang hari ini. Kami silakan untuk kembali ke tempat kepada Bapak Ibu moderator dan juga narasumber siang hari ini.